Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan pembahasan naskah asli penalaran matematika UTBK tahun 2024. Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 19 sampai dengan 20. Sebuah lapangan memiliki 5 lintasan melingkar yang digunakan untuk berlari seperti gambar di bawah ini. Ukuran radius pada masing-masing lintasan ditunjukkan pada tabel berikut. R1 adalah radius lintasan lingkaran sebelah kiri dan R2 adalah radius lintasan lingkaran sebelah kanan. Pertanyaan nomor 19. Angga berlari pada lintasan pertama dari titik start dengan kecepatan 5 meter per detik. Maka waktu untuk sampai di titik F adalah, ya, kita coba lihat dulu rute lintasan yang ditempuh oleh Angga. Jadi kalau dari titik A menuju ke F, di bagian lingkaran yang pertama itu dia menempuh satu putaran penuh, sedangkan pada lingkaran yang kedua dia hanya menempuh jarak itu seperempat lingkarannya. Jadi langkah yang pertama kita tentukan dulu jarak tempuh, ya. Jarak tempuh Angga. Berarti keliling lingkaran pertama ditambah dengan seperempat keliling lingkaran yang kedua. Nah, keliling lingkaran kan dirumuskan 2πr ya. 2πr1 ditambah dengan seperempat dikalikan dengan 2πr2. Maka akan diperoleh 2π nilai radius yang pertama ya di lintasan pertama, ini radiusnya 80 per pi. Nah, ketika dia bergerak ke lingkaran kedua, itu bagiannya itu lintasannya itu paling luar ya. Yang paling luar berarti yang di sini nih. Nah, 120-nya. Ditambah seperempat dikalikan dengan 2π kali R-nya 120 per pi. Kemudian yang pi-nya kita bisa mampuskan aja. Pi-nya kita mampuskan, pi-nya kita tewaskan. Nah, yang kedua 12 ya, 120 kita tewaskan dengan 4 sehingga ini tinggal 30. Sehingga jarak tempuh Angga itu 2 kali 80 160, ini dalam meter ya. Ditambah 2 kali 30 itu adalah 60. Sehingga diperoleh jarak tempuhnya itu 220 meter. Nah, yang menjadi pertanyaan itu waktu tempuhnya. Nah, kalau kita mencari waktu tempuh, T itu kan sama juga dengan jarak tempuh dibagi dengan kecepatan. Jarak tempuh Angga 220 meter. Dibagi dengan kecepatannya yaitu 5 meter. Dibagi dengan 5. Ya. Ini akan diperoleh dalam waktu detik ya. Karena satuannya dalam detik. 220 dibagi dengan 5 itu akan diperoleh 44 detik. 44 detik ada di pilihan jawaban yang C. Pertanyaan nomor 20. Adi dan Yogi sedang berlari dengan kecepatan tetap pada lintasan tersebut. Adi berada di lintasan pertama sedangkan Yogi berada di lintasan ketiga. Setelah beberapa saat berlari dari titik start, mereka secara bersamaan tiba di titik E. Berapa putaran yang dibutuhkan Adi agar bisa mencapai garis finish bersama Yogi? Berarti kan ketika mereka secara bersamaan tiba di titik E, itu menunjukkan berapa jari-jari putaran masing-masing ya. Kita lihat dulu lintasan putarnya ataupun lintasan larinya. Nah, karena Adi berada pada lintasan pertama, jadi kita bisa ambil jari-jari lintasan yang ditempuh oleh Adi ya pada lingkaran pertama itu 80 per pi dibanding dengan jari-jari putaran si Yogi saya nyatakan sebagai R2, berarti ini sama dengan 80 per pi dibanding dengan 100 banding dengan pi. Nah, karena di kiri ada pi, dengan pi kita mampuskan 80 banding dengan 100, kalau sama-sama dibagi dengan 20 maka ini sama juga dengan R1 banding R2 itu sama dengan bagi 20 ya, jadinya 4 banding 5. Nah, yang ditanyakan itu jumlah putarannya ya, berapa putaran.
Jumlah putaran itu kan berbanding terbalik dengan jari-jari lingkaran. Jadi kalau saya bikin N1 jumlah putaran untuk Adi dan N2 itu jumlah putaran untuk Yogi, berbanding terbalik, jadinya 5:4. Artinya apa? Adi ataupun Adi berputar gimana ya? Ya udah gitu aja. Adi berputar sebanyak 5 kali, ataupun Adi berlari 5 kali putaran, sedangkan Yogi itu berlari sebanyak, atau saya tulis saja di sini berputar sebanyak 4 kali. Nah, karena di sini kan berapa jumlah putaran Adi katanya kan. Jumlah putaran Adi berarti sebanyak 5 kali, opsinya adalah yang E.